Baik, saudara sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk praktikum pertama, mata kuliah pemodelan sistem, eh, kita tetap menggunakan daring, ya. Kemungkinan untuk semester ini kita masih daring secara bertahap. Dalam 2 minggu pertama kita daring. Kalau nanti kondisi memungkinkan, kita bisa luring, ya. Nah, untuk praktikum pertama tentang bagaimana cara mendeskripsikan sistem agroindustri. Di dalam praktikum kali ini, Pak Jamali sudah menyiapkan link tentang agroindustri kopi. Ya, yang punyanya Puslit Kopi Kakao itu Profesor Mulato begitu. Silahkan kalian akses dan bisa mencari tempat lain juga. Dan itu cukup bagus, cukup lengkap ya dari Prof Mulato. Silahkan kalian baca, kalian mengeksplor apa sih sistem produksi atau agroindustri kopi bubuk itu ya. Jadi kopi itu kan dari green bean, hasil panen yang sudah dikeringkan, setelah pengolahan itu jadi green bean, jadi kopi yang siap sangrai. Pada tahap berikutnya adalah proses roasting ya. Habis roasting nanti apa namanya, pendinginan ya, kemudian pendinginan di apa namanya, penggilingan ya, penggilingan, baru setelah itu pengemasan. Sederhana sebenarnya, cuma dibutuhkan investasi ya, tergantung mau kelas-kelasan begitu ya. Ya, kalau mau lengkap komplit ya, mulai dari proses apa namanya, roasting, penyangraian, mulai yang paling sederhana dengan menggunakan tembikar ya. Kalau apa namanya, warung-warung kopi yang masih tradisional yang masih dipertahankan masih ada ya di desa-desa itu dengan menggunakan tembikar gitu ya, dan mencari ciri khas itu sebenarnya ya. Kemudian kalau yang sampai dengan yang modern pun sekarang roasting itu ya bagus ya. Satu set untuk roasting bisa 70 juta, bisa 100 juta satu set ya. Hanya untuk roasting saja. Mereka itu kapasitas kecil. Paling sekitar 3 kilo, 5 kilo gitu ya. Kalau pabrikan lain lagi tuh. Ya, pabrikan bisa sekali goreng itu sekali sangre, bukan sangre, roasting ya. Ya sangrai sebenarnya sih, roasting ya. Roasting itu bisa sekali saya bisa 50 kilo. Ya, bisa 50 kilo. Ya, cukup besar. 50 banyak ya. Ya, kalau untuk UKM biasanya kadang-kadang cuma per kilo, karena makanya mesin roastingnya itu biasanya tidak begitu besar, tapi yang utama adalah kualitas, karena para penikmat kopi itu yang utama adalah kualitas. Ada cita rasa, aroma, dan sebagainya. Dan itu bisa tampil selain di dalam proses budidaya, kemudian post harvestnya, ya, penanganan pasca panen yang benar. Kan di situ ada proses munculnya aromatik itu mulai dari proses fermentasi setelah pasca panen. Tidak ujuk-ujuk pada proses apa, penyangraian, tidak ya. Penyangraian itu sama dengan pengarangan, sama ya. Dia kan dibikin arang sebenarnya. Mana ada kopi warna putih? Ya nggak ada. Memang dibikin arang, cuman kalau sampai hitam betul itu namanya arang betulan ya. Ya, tapi yang kita minum adalah kopi dengan tingkat apa, light, ada super light atau dark gitu ya. Jadi ada level-levelnya memang ya, ada yang terang ya, agak coklat tipis-tipis begitu, ada yang coklatnya agak gelap sampai dengan dark ya, hitam betul ya, kayak arang kopi lah ya. Ini memang masing-masing konsumen punya punya selera sendiri ya.
Masing-masing wilayah beda-beda ya. Jadi kalau diurut mulai ujung Aceh sampai Papua, waduh ya, cita rasa kopi itu sangat beraneka ragam, ya, sangat bermacam-macam ya. Dan masing-masing wilayah itu beda-beda. Bagaimana kalau di Aceh ada kopi tarik gitu ya. Ya, kalau Jawa Timuran ada kopi tubruk ya, dan macam-macam ya. Kita tidak ke sana sebenarnya, tapi ini ciri khas ini perlu kalian pelajari juga. Nah, dalam praktikum kali ini tidak bicarakan bagaimana ciri khas, cita rasa tidak, tapi bagaimana mendeskripsikan sistemnya. Sistem agroindustri kopi itu terdiri apa saja, inputnya. Jadi kalau dilihat di formnya itu, ya, formnya boleh kalian nanti dibuka di Google Classroom begitu. Ya, nanti di sini mendeskripsikan sistem agroindustri ini, ya, pemiliknya siapa, anggaplah pemiliknya kalian gitu ya. Kalian semua aja alamatnya di mana, jenis produknya, ya. Kemudian kapasitas produksinya. Kemudian sistem produksi setelah baca tulisannya, blognya dari Prof. Mulato atau mungkin dari yang lain tidak masalah ya. Makin banyak baca makin bagus. Ya. Kenapa saya ajak langsung biar kalian menambah wawasan langsung pada UKM-UKM yang potensial untuk dikembangkan jadi lahan wirausaha besok. Ya, kemudian di situ bagaimana sistem produksinya, bagaimana entitasnya, atributnya apa saja, mulai penerimaan bahan baku sampai produk itu siap dipasarkan. Ini khusus untuk UKM kopi bubuk ya. Silahkan mau Arabica, mau Robusta atau blending silahkan aja. Dan disitulah ada teknik-teknik atau trik-trik di dalam bisnis kopi bubuk ya. Kemudian buatlah flowchart lengkap di situ nanti ya, buat flowchart lengkap ya. Kemudian apa sih sistem produksi itu? Bagaimana inputnya? Inputnya apa saja sih dalam pengolahan kopi itu? Prosesnya bagaimana? Ya, walaupun di sini ada proses, tapi proses singkatnya di sini penjelasan. Outputnya apa saja? Kopi bubuk, bisa kopi produsen, produk outputnya kan bisa aja kopi bubuk, bisa kopi sangrai, ya, ya. Minimal dua macam sih biasanya, ya. Produsen ada yang khusus bubuk saja, ada yang cuma sangrai saja. Makanya tidak heran kalau kalian beli kopi itu di outlet-outlet itu atau di mall itu kan, waduh kok jualnya kopi sangrai ya, gimana caranya makan gitu ya, gimana cara menyajikan ya. Kita kalau yang biasa ahli minum kopi, biaya di rumah sudah disiapkan, dia punya grinding, punya alat penggilingan sendiri ya, bukan di blender, di grinding, memang alat penggiling. Ada mau mau fine, super halus, atau mungkin yang agak kasar sampai dengan kasar gitu ya, macam-macam. Atau mungkin di kafe-kafe kan biasa, sudah hal yang biasa itu ya tak. Nah, itu mungkin sementara untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian garap, nanti saya beri waktu selama sampai 5 hari lah ya, sampai Jumat begitu. Cukup lah ya, silahkan kalian kembangkan dan semua ditulis dengan tangan ya. Kalau sudah selesai, silahkan kalian tulis tangan. Kalau pakai Word nanti Anda copy paste semua, sak kelas podo kabeh ya. Tidak, bukan itu yang kita harapkan. Kalian itu yang utama adalah menambah wawasan, punya kalian, punya apa namanya, apa pengetahuan yang cukup lah di situ ya, sehingga bisa tahu apa sih sistem itu. Ya, sistem itu apa? Yang pasti itu mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan apa namanya, subsistem penyusun dalam suatu sistem yang saling terikat satu dengan lain untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Silahkan kalian apa namanya, uh, ikuti petunjuk di dalam Google Classroom ini. Begitu pula hasil kerja nanti kalian di apa namanya, dikirim ke Google Classroom juga, bukan ke emailnya Pak Jamali. Mumet nanti ya. Ya, emailnya Pak Jamali penuh dengan laporan nanti ya. Susah juga bacanya gitu kan ya. Kadang-kadang per semester saya email khusus ini Google Classroom itu tidak cukup. Ya, semua mata kuliah tidak cukup. Jadi harus membuang begitu ya. Semester yang lalu macet, oh, kenapa? Ya, Google Classroom macet semua, ternyata overload. Ya, baik sekalian semua itu nanti PDF yang kecil ya.
ya, yang kecil saja, ya, kapasitas kecil, jangan yang maksimum, tidak jalan nanti ya. Baik, itu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.